Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang diangkat oleh Allah menjadi penutup seluruh para nabi dan rasul. Rasulullah tidak menyombongkan diri, dia berkata, Allah memilih seluruh makhluknya. Dari sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, siapakah yang terbaik untuk menjadi nabi penutup? Maka Allah menemukan Muhammad bin Abdullah adalah figurnya, maka diangkatlah beliau menjadi nabi dan rasul. Bukan menyombong, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memilih siapakah manusia-manusia yang berhati paling baik untuk menjadi pendamping nabi terakhir ini. Maka Allah temukan bahwa sahabat-sahabat Nabi Muhammad, mereka lah manusia-manusia terbaik yang layak menjadi ansornya dan penolong-penolong dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Abu Bakar sampai kepada Bilal dan seterusnya. Nah, saudara-saudaraku yang kami muliakan, Nabi Muhammad diberi oleh Allah kekuatan yang tidak akan ada manusia yang sanggup seperti beliau, Pak. Kekuatan apa? Memikul beban penderitaan. Demi kita, beliau memikul beban penderitaan yang dahsyat. Sejak dari kecil, ayah beliau sudah tidak ada. Murni yatim. Ketika berumur 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Yatim piatu. Saat sudah tidak ada kedua orang tuanya, dari bayi dia harus jatuh ke tangan ibu susuan karena ibu kandungnya tidak memiliki ASI. Betapa penderitaan ini, wahai Bapak Ibu. Dan beliau berpindah dari tangan kepada tangan, sementara Allah langsung yang menjaganya, Pak. Dalam sejarah diceritakan bagaimana Nabi Muhammad dibawa ke tempat-tempat pesta. Kalau sudah sampai di situ, ini waktu Nabi Muhammad masih kecil ya, usia-usia begini, pasti tidur beliau di situ, Pak. Dibawa ke tempat-tempat musik, acara-acara, belagu-lagu, beliau pasti tidur di situ. Dibawa ke tempat-tempat acara fight, di tempat bergulat, di tempat yang kira-kira semuanya di situ adalah hura-hura saja, buang-buang masa saja. Nabi Muhammad pasti tidur, bagaimanapun dibangunkan dia tidak akan bangun. Itu cara Allah menjaga matanya, menjaga telinganya dari melihat dan menonton apa-apa yang tidak baik. Bandingkan dengan kita sekarang, Pak. Televisi ada, handphone lengkap, perangai di rumah orang gaib dan induk bapak pun tidak pula sesuai dengan Islam. Itu yang disaksikan siang malam oleh anak-anak kita. Gimana nggak rusak generasi kita sekarang? Kaum muslimin yang kami muliakan, jadi sosok ini memang telah dipersiapkan karena memang apa yang akan dihadapi oleh Nabi Muhammad ini sungguh luar biasa, sangat berat. Demi kita, beliau memikul seluruh berat itu tanpa keluh kesah. Awalnya beliau sedih. Sedihnya bukan apa-apa, bukan dia disiksa, bukan. Bukan dia diancam bunuh dan bahkan akan dibunuh, bukan itu yang membuat beliau sedih. Yang membuat beliau sedih adalah kenapa mereka tidak menerima hidayah yang saya sampaikan? Kenapa mereka tidak menerima risalah? Ini menyelamatkan mereka dari neraka. Ini memasukkan mereka ke dalam surga. Rasul itu azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat sekali bagi dia apa-apa yang akan menimpa kamu dan memberatkan kamu. Nabi tidak ingin umatnya ini dalam bahaya. Nabi juga tidak ingin umatnya ini dalam kesusahan, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi apapun akan dilakukannya demi meringankan kita, demi menyelamatkan kita, demi kita. Padahal kita ini bukan anaknya, bukan keturunannya, bukan cucu cicitnya, tetapi cinta beliau kepada kita. Tidak ada pemimpin yang bisa menandingi beliau. Beliau cintanya dan pedulinya bukan hanya di dunia, Pak. Cinta dan pedulinya Nabi Muhammad sampai kepada kehidupan abadi. Mari kita potret satu persatu. Seperti apa cinta Nabi Muhammad kepada kita? Satu. Pak, Bapak tahu, Bu, betapa beratnya menerima wahyu itu. Nabi Muhammad kalau menerima wahyu Al-Quran, satu ayat demi satu ayat yang turun, berdampak kepada menggigil, bergetar badannya, keringat dingin keluar, kesakitan betul beliau menerima turunnya Al-Quran itu. Dan Allah sendiri menyebutkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'a mutasaddi'a min khasyatillah." Kalau Al-Quran ini kami turunkan ke atas gunung, kau akan lihat gunung itu hancur lebur karena beratnya Al-Quran itu. Gunung dari batu
tinggi, besar dan kokoh, hancur lebur kalau Al-Quran diturunkan kepada gunung itu. Ini Nabi manusia biasa yang menerima Al-Quran itu turun, Pak. Memang ia seayat demi seayat, tapi beratnya, dahsyatnya luar biasa. Dan itu sangat tersiksa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang jantungnya seperti hampir putus, kadang-kadang dia lupa bernafas, saking beratnya dia harus menerima turunnya wahyu itu. Dan itu dipikulnya selama 23 tahun demi agar sempurna Al-Quran 30 juz sampai ke tangan kita. Sudah sampai di tangan kita, sebegini enaknya kita mencapainya, malas pula kita membaca, malas pula kita mempelajarinya. Padahal beratnya Al-Quran itu luar biasa untuk bisa turun ke bumi ini. Contoh, apa kata salah seorang sahabat? Waktu kami sedang berbincang-bincang dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi duduk bersila, Pak. Sahabat di sampingnya duduk bersila pula. Saking rapatnya mereka, ada sahabat yang ujung pahanya atau lututnya ini tepat berada di bawah paha Nabi. Tidak terbayang, Pak. Ini pahanya yang ini terimpit di bawah paha Nabi. Waktu itu wahyu turun, saya merasa benar-benar bagaikan akan remuk tulang belulang saya, saking beratnya saat Al-Quran turun. Bacando fuso panuh bertonton, Pak, yang menghimpit pahanya, tersiksa sekali. Itu yang dipikulnya saat Nabi Muhammad menerima wahyu. Ini sahabat mengatakan, hampir saya tidak sanggup lagi, hampir pingsan, saking beratnya, Pak, paha Nabi mengimpit dia saat Al-Quran turun. Dan itu ditanggung oleh Nabi Muhammad SAW. Dan beliau tidak pernah mengeluh, beliau tidak pernah minta cuti. Cuti agak 2-3 hari, ya Allah, agak seminggu 2 minggu agar Al-Quran tidak turun. Tidak, beliau pikul itu dengan sabar. Allahu Akbar. Mana ada Nabi yang seperti ini kepada kita? Dan dia ingat umatnya bukan di masa dia hidup saja, dia ingat umatnya yang sampai hari kiamat. Sampai-sampai Nabi berkata, tidak ada di alam semesta yang sanggup mengalahkan Dajjal kecuali hanya Nabi Isa. Tapi Nabi berkata, kalau nanti Dajjal muncul, saya masih hidup, saya yang akan menyelamatkan kalian dan saya akan bertempur melawan Dajjal. Tapi kalau saya sudah tidak ada, nanti bla 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 bla. Mari kita simak lagi bagaimana cintanya Rasulullah itu kepada kita. Yang kita ini bukan apa-apanya dia. Kita ini belum pernah menanamkan jasa apapun kepada Nabi Muhammad. Bila belum pernah jumpa dengan kita, tapi cintanya kepada kita setulus luar biasa, setulus malaikat yang tidak punya permintaan tagihan jasa. Allah, Pak, Bu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang beliau meninggal dunia, ditanyakan kepadanya, masih ada permintaan enggak, ai Muhammad? Nabi Muhammad tidak minta khusus untuk istrinya, tidak minta khusus untuk keluarganya, untuk Fatimah, enggak. Yang Nabi Muhammad minta adalah umatku. Aku mau mendengarkan kabar-kabar baik tentang umatku. Ada enggak yang bisa diberikan untuk umatku? Aku ingin mendengarkan kabar-kabar baik itu. Dan aku inginkan dapatkan itu. Maka malaikat Jibril menyampaikan kabar gembira. Gembiralah engkau, hai Muhammad. Kalian adalah orang yang terakhir kan, terutus ke muka bumi. Tapi nanti ketika padang mahsyar terbentang, manusia dan jin dibangkitkan, kalianlah yang paling pertama diproses dan diurus oleh panitia akhirat, agar yang berhak masuk surga segera masuk ke dalam surga, dan yang jelas ahli neraka segera dihalau ke neraka. Sehingga Rasulullah berkata, nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah. Memang kita yang paling terakhir hadir ke muka bumi ini sebelum kiamat, tetapi yang paling pertama diurus oleh Allah nanti kita. Kita yang paling pertama diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Senanglah Nabi, coba kalau enggak, Pak. Coba kalau enggak. 50.000 tahun lamanya kita nunggu agar umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, masing-masing umat itu diproses. Alangkah lamanya tiba di giliran kita, Pak, ya. Tapi Nabi tidak. Sebelum meninggal kita yang dipikirkannya dulu. Saya mau umat saya paling duluan. Bisa enggak? Saya minta yang ini. Nabi tidak minta bagaimana Khadijahnya, bagaimana Aisyahnya, tidak. Nabi tidak minta bagaimana Fatimahnya, tidak. Yang Nabi minta adalah umatku kita, Pak.